Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen sesi kesehatan reproduksi. Dan bagi kalian yang baru nemuin channel ini, yang baru gabung di channel ini gitu ya, kenalin, ini merupakan segmen yang akan ngebahas seputar kesehatan reproduksi, baik itu pada pria maupun pada wanita gitu. Jadi bagi kalian yang tertarik ya dengan segmen ini khususnya, kalian bisa subscribe aja langsung ya di channel ini, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap hari Rabu, segmen sesi akan selalu hadir untuk memberikan informasi kepada kalian guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Ada beragam penyebab luka pada Mr. P. Mulai dari iritasi pada kulit Mr. P hingga infeksi. Namun, nggak sedikit juga ya pria yang merasakan malu nih untuk memeriksakan diri mereka ke dokter saat mengalami kondisi tersebut. Padahal, pemeriksaan pada dokter itu sangat penting dilakukan untuk mendapatkan diagnosis penyebab luka pada Mr. P yang tepat serta penanganan yang juga cepat. Luka pada Mr. P ini dapat disertai dengan rasa gatal, kulit mengelupas, pembengkakan, atau keluarnya cairan seperti nanah ataupun darah. Penyebab luka pada Mr. P itu dapat dibedakan menjadi infeksi dan juga non-infeksi. Luka pada Mr. P dikarenakan infeksi kebanyakan ditularkan melalui kontak fisik saat berhubungan. Selain itu, luka pada Mr. P yang dikarenakan infeksi itu juga bisa ditularkan melalui kontak tidak langsung. Misalnya akibat penggunaan pakaian, handuk, yang juga dipakai oleh penderita infeksi pada Mr. P. Berikut nih, ada beberapa jenis infeksi yang dapat menjadikan penyebab luka pada Mr. P. Pertama, infeksi virus. Virus yang paling sering menimbulkan luka pada Mr. P adalah virus herpes simplex, atau disebut dengan HSV. Secara umum, ada dua tipe ya untuk virus herpes, yaitu HSV tipe 1 dan juga HSV tipe 2. Keduanya dapat menimbulkan luka pada Mr. P. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% luka pada Mr. P itu diakibatkan oleh infeksi virus herpes HSV tipe 2. Virus lain yang juga dapat menyebabkan luka pada Mr. P adalah virus moloscum contagiosum. Luka yang disebabkan oleh infeksi HSV tipe 2 itu biasanya terasa perih dan juga gatal, serta tampak sebagai benjolan yang berisi cairan bening sebelum benjolannya itu pecah. 2. Infeksi bakteri. Sifilis merupakan penyebab nomor 2 terbanyak ya untuk kasus luka pada Mr. P. Luka yang ditimbulkan pada penyakit sifilis itu biasanya tidak terasa sakit. Penyakit ini disebabkan oleh Treponema pallidum. Selain itu, luka pada Mr. P itu juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri seperti bakteri Haemophilus ducreyi pada penyakit Chancroid, bakteri Klebsiella granulomatis yang menyebabkan granuloma inguinal. 3. Bakteri Chlamydia trachomatis pada penyakit lymphogranuloma venereum. Infeksi jamur dan juga parasit. Penyebab luka di area Mr. P selanjutnya adalah infeksi jamur, yang sering disebabkan oleh Candida atau infeksi parasit, misalnya penyakit infeksi jamur yang meliputi kudis dan juga kutu di area rambut Mr. P. Gejala yang paling menonjol pada infeksi jamur dan juga parasit adalah rasa gatal yang bisa menyebabkan luka jika digaruk. Nah, selain untuk luka pada Mr. P yang disebabkan oleh infeksi, luka pada Mr. P juga bisa disebabkan oleh non-infeksi. Dan berikut nih, adalah luka pada Mr. P yang terjadi akibat penyakit tidak menular. Pertama, psoriasis. Psoriasis merupakan salah satu bentuk penyakit autoimun. Psoriasis memiliki gejala berupa bercak kemerahan yang tebal dan juga bersisik putih atau keperakan.
Namun, sisik psoriasis di area Mr. P itu biasanya lebih sedikit daripada di bagian tubuh lain. Hal ini disebabkan oleh tingginya kelembaban pada tubuh di bagian Mr. P. 2. Eksim. Eksim merupakan peradangan pada kulit yang bisa dipicu oleh paparan bahan iritatif atau alergi. Eksim biasanya membuat kulit menjadi kering dan juga gatal, tetapi bisa juga menimbulkan benjolan berisi cairan yang kemudian pecah dan meninggalkan luka. 3. Lichen sclerosus. Lichen sclerosus adalah penyakit kulit yang jarang terjadi. Penyakit ini dapat menimbulkan bercak berwarna lebih pucat daripada kulit di sekitarnya, atau disebut dengan hipopigmentasi. Serta juga bisa disertai dengan luka yang dapat meninggalkan jaringan parut. Bercak ini biasanya muncul di area Mr. P atau kulit di sekitar anus. 4. Sindrom Behcet. Sindrom Behcet itu merupakan salah satu penyakit autoimun yang ditandai dengan kerusakan pembuluh darah, arteri, dan juga vena. Penyakit ini itu dapat menimbulkan luka di berbagai bagian tubuh, termasuk bagian Mr. P. 5. Kanker Mr. P. Meskipun jarang terjadi ya, kanker pada Mr. P itu merupakan kondisi yang sangat serius. Gejalanya itu bisa berupa luka ataupun benjolan di area kepala Mr. P yang tidak kunjung sembuh. Luka pada Mr. P itu dapat diobati berdasarkan penyebabnya ya guys. Luka pada Mr. P yang disebabkan oleh infeksi bakteri itu diperlukan pengobatan dengan antibiotik dari dokter. Sementara itu, luka pada Mr. P karena virus itu dapat dilakukan dengan pemberian antivirus. Jadi memang penanganannya itu berdasarkan penyebab luka yang terjadi pada Mr. P kalian. Agar penyebab luka di area Mr. P dapat dipastikan dengan tepat, kalian disarankan untuk memeriksakan langsung ya ke dokter. Selama masih ada luka di area Mr. P, kalian disarankan untuk tidak berhubungan suami istri dulu, hingga penyebab luka tersebut diketahui dan juga diobati. Jika kalian mengalami luka pada Mr. P yang muncul bersamaan dengan keluhan lain, seperti misalnya demam, nyeri saat buang air kecil, atau saat mengeluarkan air mani, yang disertai dengan keluarnya cairan berbau busuk ataupun nanah dari lubang Mr. P. Dan apabila hal itu terjadi, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar mengetahui penyebabnya dan juga dilakukan penanganan dengan cepat dan juga tepat. Oke, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan seperti biasa juga kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini, ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian juga bisa langsung aja tulis ide kalian di kolom komentar di bawah. Nanti aku akan bacakan dan akan list ide kalian di plan video selanjutnya gitu guys ya. Dan seperti biasa ya, kalian bisa like juga video ini. Jika kalian suka, cuekin aja. Jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe ya channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @dr.andi_setiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video guys. Bye-bye.